Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Atika Putri, mewakili dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan pencernaan pada oral cavity. Sebelumnya, saya akan menyebutkan ini adalah anggota-anggota kami. Pertama, ada Ami Nura. Yang kedua, ada Dia Aulia. Yang ketiga, ada Farah Alifa Putri. Yang keempat, ada Hanafis Cakungmas, lalu Rizky Atika Putri, Yuanita Kurnia, Nadia Safa, Pramudia Ratna, Amar Ratri, Nia Ani Saul, Rizkia Siki, dan Glardina Odila. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai oral cancer. Berdasarkan NCI Dictionary of Cancer Term, oral cancer atau kanker mulut adalah kanker yang terbentuk di dalam jaringan rongga mulut atau di orofaring. Nah, rata-rata kanker mulut ini diawali dengan adanya flat cell yang melapisi permukaan mulut, lidah, dan juga bibir. Oral cancer ini ditandai dengan beberapa gejala. Yang pertama, adanya bercak putih atau merah di mulut, sakit pada mulut yang terus-menerus, adanya pendarahan di dalam mulut, gigi yang lepas, kesulitan atau sakit saat menelan, adanya benjolan di leher, dan juga sakit telinga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai malnutrisi. Malnutrisi adalah hal yang mengacu pada defisiensi, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi atau nutrisi pada seseorang. Nah, malnutrisi ini dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama kategorinya undernutrition. Undernutrition ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu wasting atau berat badan rendah terkait tinggi badan. Yang kedua stunting, tinggi badan rendah terkait usia, dan underweight atau berat badan rendah terkait dengan usia. Lalu kategori yang kedua ada micronutrient related malnutrition, yang meliputi defisiensi mikronutrien, kekurangan vitamin dan mineral penting atau kelebihan mikronutrien. Yang terakhir adalah overweight atau obesitas. Alasan kami memilih topik tersebut dikarenakan tingginya jumlah penderita dan kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai kanker mulut, dan juga mengetahui tentang makanan lunak itu dapat menyebabkan seseorang malnutrisi, sehingga kami mengambil topik ini agar bisa mengedukasi masyarakat mengenai hal tersebut. Oke, baik, kita langsung masuk ke skenario kasus. Kasus kami adalah Nyonya Z, 65 tahun, sudah 3 bulan dirawat di rumah sakit karena mengalami kanker mulut. Nyonya Z mengalami sariawan yang parah dan tidak kunjung sembuh, sehingga selama proses perawatan, Nyonya Z hanya mengonsumsi makanan-makanan yang lunak. Akibatnya, Nyonya Z mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Lalu, analisis PCOS. P-nya adalah oral cancer, I-nya adalah konsumsi makanan lunak, C-nya kita tidak mendapatkan, O-nya malnutrisi, T-nya tuh 5-10 tahun, S-nya cohort study. Lalu, foreground question yang kita gunakan menggunakan tipe prognosis patient, yaitu apakah orang dengan oral cancer memiliki resiko untuk mengalami malnutrisi dikarenakan terlalu sering mengonsumsi makanan lunak? Selanjutnya, untuk mencari jurnal, kami menggunakan keyword EBN di dalam PubMed dengan oral cancer and malnutrition and diet. Dan inilah Prisma flowchart yang kami temukan. Yang pertama dengan record identified through electronic database, itu ada 178 jurnal. Lalu dengan additional boolean identified through manual search, ada 5 jurnal. Dan record include for the last 10 years, itu ada 3 jurnal. Lalu free full text article assess for eligibility chosen article ada 1. Dan yang kita ambil yaitu artikelnya 31 itu. Berikut ini adalah jurnal yang kami temukan, 178 itu tadi. Lalu ini yang 5 jurnal, selanjutnya ini yang 3 jurnal, dan yang terakhir ini yang 1 jurnal. Dan jurnal ini yang kami gunakan untuk menjadi evidence-based nursing kami. Nah, jurnal yang kami temukan berjudul Oral Cancer Malnutrition Impacts Weight and Quality of Life. Jurnal ini dikarang oleh Niels Claudius Gellrich, Georg Hanschel, Henrik Holtman, Gertrude Kruse-Kemper pada tanggal 27 Maret 2015 di Basel, Switzerland.
Nah, tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak dari kanker mulut terhadap berat badan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain cohort study yang dilaksanakan di Dozak Rehab Study pada 38 rumah sakit di Jerman, Austria, dan juga Swiss. Lalu, intervensinya yaitu agar pemeriksaan sehubungan dengan variabel fungsional dan psikologis yang berdampak pada diet. Subjeknya pada 1.652 pasien dari 38 rumah sakit di wilayah Jerman, Austria, dan Switzerland. Instrumen yaitu kuesioner pasien tentang rehabilitasi yang berisi 147 pertanyaan dalam 6 bab, yaitu mengenai data pribadi, perjalanan penyakit sebelum perawatan, selama perawatan, dan pasca perawatan, mengatasi penyakit, keadaan kehidupan dan gaya hidup. Lalu data kuesioner ini dianalisis dengan program SPSS 21.0 termasuk statistik deskriptif, korelasi, uji Square, dan perhitungan ANOVA. Dan didapatkan hasil yaitu dari total 1.652 pasien, 3% itu berusia kurang dari sama dengan 40 tahun, 52% berusia 41-60 tahun, 37% yaitu 61-75 tahun, dan 7% pasien berusia 76 tahun ke atas. Sebanyak 1.526 pasien itu mengalami perubahan berat badan, lebih dari sepertiga pasien yang kehilangan berat badan. Sehubungan dengan jenis konsumsi dietnya, dalam kelompok diet normal itu 46% mempertahankan berat yang sama. Dalam kelompok makanan cair itu 61% pasien kehilangan berat badan. Dalam kelompok makanan tumbuk itu 51% kehilangan berat badan. Kesimpulannya, jadi pasien yang mengkonsumsi makanan cair yang atau dihaluskan itu mengalami penurunan berat badan daripada orang yang memakan makanan yang normal teksturnya. Bab 3 atau penutup, ini ada mengenai implikasi keperawatan. Yang pertama, kita harus melakukan pemeriksaan dan pendokumentasian berat badan secara teratur dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua, kita memberikan edukasi dan konseling kepada pasien dan keluarga mengenai malnutrisi dan fakta nutrisi selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, memberikan dukungan psikologis kepada pasien untuk menyembuhkan kecemasan, depresi, menghindari orang lain, dan kurang nafsu makan. Yang keempat, membantu pasien yang mengalami penurunan berat badan dengan menggunakan PEG, yaitu Percutaneous Endoscopic Gastrostomy, dalam mengontrol asupan kalori yang tepat. Dan terakhir, kita melakukan pemeriksaan rutin mengenai fungsi mengunyah dan menelan pasien, serta mengontrol pemenuhan nutrisi pasien agar tidak terjadi malnutrisi. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan jurnal yang kami analisis, dapat disimpulkan bahwa orang dengan oral cancer memiliki resiko untuk mengalami malnutrisi dikarenakan terlalu sering mengkonsumsi makanan lunak atau cair atau dihaluskan untuk membantu prosesnya di mulut. Akan tetapi ternyata itu bahkan memberikan dampak buruk pada kebutuhan nutrisi atau asupan yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Baik, demikian adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.